Ini adalah koloni semut harvesterku. Meskipun bermula dari tabung kecil, selama 30 hari terakhir koloni ini sudah berkembang ke level yang sama sekali baru. Selama sebulan ini, aku mendokumentasikan gaya hidup mereka, termasuk mereka berburu, membangun tempat berlindung, makan, dan lainnya. Aku bahkan memasukkan pemangsa dan mangsa khusus untuk mensimulasikan skenario dunia nyata di alam liar. Untuk memahami bagaimana semua ini dimulai, kita harus kembali ke hari pertama, di mana seluruh koloniku terbatas pada satu tabung. Meskipun mereka kecil, mereka sudah sangat kuat. Untuk mendemonstrasikannya, aku memasukkan ulat Hongkong hidup ke dalamnya. Koloni itu segera masuk mode pertahanan, dan para pekerja mengerumuni ulat itu. Sementara separuh semut menggunakan rahangnya untuk menghancurkan cangkang luar ulat, separuh lainnya berkumpul di sekitar ratu dan larva untuk melindungi mereka dari potensi ancaman. Menggunakan sengat mereka menyuntikkan bisa yang kuat ke ulat untuk melumpuhkannya. Ulat Hongkong itu nggak punya kesempatan, dan dia sekarang hanya tinggal menjadi makanan bagi koloniku selama beberapa hari ke depan. Tapi aku bisa tahu koloni ini sudah terlalu besar untuk tabung kecil ini, dan mereka bahkan berusaha keluar. Jadi kupikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk memindahkan mereka ke rumah yang lebih besar. Ini adalah sarang hibrida, dan ini bakal jadi rumah baru mereka. Lalu aku menghubungkan tabung vinil, dan gak lama kemudian salah satu semut mulai berjalan menuju sarang barunya. Setelah menemukannya, dia kembali ke rumahnya untuk memberitahu koloni yang lain tentang daratan yang baru ia temukan itu, dan perlahan-lahan sepanjang sisa hari itu semua pindah ke sarang. Aku biarin koloni itu membiasakan diri dengan rumah baru mereka selama beberapa hari. Tapi di hari ke-6, aku udah bosan cuma ngelihat semut di sarang plastik. Jadi aku mau membangun habitat dunia nyata pertama mereka dengan mangsa dan pemangsa hidup. Sebuah gurun. Untuk itu, aku bikin substratnya mulai dari lapisan drainase, dan kemudian aku nambahin campuran pasir dan serat kelapa untuk lantainya. Akhirnya aku nambahin batu, kayu, dan kaktus. Ya, kamu tahulah supaya kayak gurun. Gurun itu sekarang sudah selesai, jadi aku menghubungkan semut-semut itu dengan tabung vinil lain, dan dengan cepat beberapa pekerja berkelana ke wilayah yang belum dipetakan. Agar koloni itu punya alasan untuk menjelajah lebih jauh ke gurun ini, aku menaburkan beberapa makanan favorit mereka di sekitar habitat, biji dandelion. Dan bisa dibilang biji-biji itu bikin semut mulai mengerumuni gurun, dan semuanya ngelakuin bagian mereka buat membawa makanan kembali ke ratu. Tapi salah satu semut berjalan agak terlalu jauh ke gurun dan nemuin lubang kecil ini. Berpikir itu nggak ada apa-apa, dia ngambil keputusan terburuk dalam hidupnya dan masuk ke dalamnya. Ada sesuatu yang menyerang, dan semut itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu tahu, sebelumnya di hari itu, aku sudah menempatkan undur-undur ke gurun ini. Makhluk-makhluk ini bikin lubang-lubang kecil di pasir dan nungguin semut sial seperti semut ini buat jatuh ke dalamnya. Tapi semut ini nggak bakal mati tanpa perlawanan dan mencengkram dengan rahangnya. Undur-undur ini sebenarnya kalah dan nggak bisa nyekal si semut. Tapi undur-undurnya lebih pintar dan menggunakan kemampuannya buat menggali, menarik semut itu ke bawah pasir dan nggak pernah terlihat lagi. Meskipun para semut menyukai gurunnya, mereka harus hati-hati untuk menghindari pemangsa yang mematikan itu. Pokoknya aku mau nambahin mangsa bertema gurun ke habitat ini buat ngasih semut sumber protein yang kuat. Jadi, perkenalkan kacang loncat Meksiko. Kacang ini mungkin cuma kelihatan kayak biji raksasa, tapi kenyataannya mereka bergerak. Itu karena di dalam setiap biji ini ada ulat kecil yang pada akhirnya bakal berubah jadi ngengat yang indah. Tapi ulat-ulat ini nggak bakal berubah jadi ngengat, karena para semut bakal makan mereka. Jujur, aku pikir semut bakal langsung mengurumuni kacang loncat itu dan menggali jalan ke dalamnya. Tapi kenyataannya mereka nggak terlalu bereaksi. Jadi aku harus memperlihatkan mangsa yang juicy di dalamnya dengan memotongnya sendiri dan menaruhnya tepat di sebelah beberapa koloni. Dan ya, bisa dibilang semut-semut itu menikmati ulat membran lunak yang bisa mereka belah jadi dua pakai rahang mereka. Oke, itu sebenarnya cukup brutal kalau aku jujur. Koloni itu perlahan mulai menimbun persediaan makanan mereka di markas dengan biji dan ulat. Dan tentu saja kelebihan makanan itu ngebuat ratu mulai bertelur lebih banyak dan lebih banyak lagi. Setelah cuma beberapa hari, populasi koloni bersiap untuk booming. Jadi untuk menyiapkan semuanya, aku bakal membangun seluruh habitat lain buat semut jelajahi, dengan semua pemangsa dan mangsa yang baru. Jadi di terarium berbentuk aneh ini, aku bakal bikin hutan hujan. Jujur aja agak rumit gimana aku ngebangunnya, jadi aku cuma bakal nunjukin kamu klip yang dipercepat. Dan... nah, itu dia. Pertama-tama, aku bakal ngisi hutan hujan ini dengan beberapa biji rumput Kentucky Bluegrass.
Terus aku juga dapat beberapa lalat buah yang gak terbang buat semut agar dia lebih banyak makan lagi. Tentu saja, di mana ada makanan, semut bakal menjelajah. Dan dalam beberapa menit, semut-semut itu mengerumuni habitat baru mereka. Lalat buah yang gak terbang ini ukuran yang sempurna buat semut berburu. Dan secara harfiah, satu semut saja bisa membawa mereka kembali ke sarang. Tapi ini bukan cuma negeri impian yang penuh dengan makanan. Ada pemangsa di sini. Dan semut ini bakal tahu itu dengan cara yang keras. Dengan satu belokan yang salah, semut itu menuju ke perangkap tanaman karnivora Venus flytrap. Semut itu sedikit menginjaknya, gak tahu kalau hidupnya bisa berakhir kapan saja. Dengan bodohnya, dia jatuh ke dalam umpan, karena perangkat Venus flytrap menghasilkan nektar manis buat menarik serangga. Saat semut sibuk memeriksa tanaman itu, Venus flytrap mulai menutup mulutnya. Tidak memberi kesempatan untuk si semut melarikan diri. Kalian bisa lihat semut itu sedikit bergerak di dalam. Tapi selama beberapa hari ke depan, Venus flytrap bakal menghasilkan sejenis asam yang akan melarutkan semut malang itu, jadi hanya tinggal nutrisi. Tapi tanaman karnivora bukan satu-satunya hal yang harus diwaspadai mereka, karena aku bakal ngenalin predator ke hutan hujan, sesuatu yang mengancam dengan pelihatan yang sangat baik dan taring berbisa yang tajam. Semuanya sambutlah Jeremy, laba-laba pelompatku. Aku belum ngasih makan Jeremy selama berhari-hari, jadi aku berharap dia langsung mulai makan semut-semut itu. Tunggu, apa? Oh oke, ternyata Jeremy agak pemalu di depan kamera dan langsung aja pergi bersembunyi di beberapa tanaman. Aku coba dorong dia keluar biar aku bisa ngerekam dia makan beberapa semut, tapi dia cuma pergi dan bersembunyi di tempat lain, dimana aku bahkan gak bisa ngeliat dia. Jeremy ada di hutan hujan ini, dan kalau dia emang mutusin buat keluar, semut-semut ini lebih baik berhati-hati. Ya, sekarang udah hari ke-23, dan hari ini aku mau mensimulasikan beberapa bencana alam di hutan hujan dan juga gurun, buat lihat gimana semut bakal bereaksi. Tentu saja untuk di gurun, aku bakal bikin badai pasir. Jadi aku bawa pengering rambut dan aku nyalain. Pasir mulai terbang kemana-mana, dan semut-semut yang ingin menjelajah harus berusaha sebaik mungkin buat berpegangan ke butiran pasir yang bisa mereka cengkram. Tapi di hutan hujan, kabut mulai bergulir masuk, dan badai petir muncul entah dari mana. Hujan ini bakal memainkan peran penting buat mastiin koloni semut punya cukup air buat mempertahankan seluruh koloni mereka. Sekarang sudah mendekati akhir simulasi 30 hari ini, dan sekarang di hari ke-28 aku mau lihat bagaimana semut bakal bereaksi terhadap penyusup di sarang rumah mereka. Penyusup yang bakal aku masukin ke sarang adalah kecoa dubia ini. Jadi aku ngelepas kaca dan naruh kecoa itu di dalam. Seketika dia merangkak turun ke dasar sarang di mana enggak ada semut. Jujur aja, aku pikir semut bakal langsung mulai mengerumuni kecoa itu, tapi butuh beberapa menit sebelum semut pertama pun melakukan kontak dengannya. Semut itu jadi super takut dan jatuh telentang. Tapi kecoa itu juga sama takutnya, dan dia lari sepanjang jalan ke pintu keluar sarang. Terus dia merangkak keluar menuju gurun dan tidak pernah terlihat lagi. Syukurnya ratu nggak terluka, dan koloni bisa hidup di hari lain. Selama 30 hari terakhir, semut-semut itu berubah dari tabung kecil ini jadi sarang yang berkembang pesat dengan berbagai ekosistem. Meskipun beberapa semut hilang karena pemangsa, yang selamat bisa makmur sampai hari ke-30. Ngomong-ngomong, ini baru video kelimaku. Jadi kalau kamu menikmatinya, tolong subscribe, karena itu sangat berarti buat kreator baru kayak aku. Aku bakal bikin lebih banyak video tentang semut-semut ini di masa depan. Jadi komentar nama buat koloni ini dan terima kasih sudah menonton.